Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Kalik Abadi ST, nomor peserta PPG 2015-026-50908. Sekarang saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, angkatan kedua di LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek ujian kinerja PPG tahun 2023 di SMKN 2 Pekanbaru pada jurusan Teknik Konstruksi dan Perumahan dengan materi penggunaan peralatan berat pada konstruksi dan gedung. Pada kesempatan ini, saya akan menggunakan metode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak Bapak semuanya. Siang, Pak. Baik, siang ini kita akan mempelajari tentang peralatan pada konstruksi dan perumahan, khususnya adalah peralatan berat. Ya, jadi sebelum kita belajar, sebaiknya kita doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas yaitu Beni. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Baik, akan Bapak absen terlebih dahulu ya. Masuk semua ya hari ini ya. Baik. Andika Ihza. Hadir, Pak. Brilen. Eka Indah Lestari. Frans Leo Aldi. Rizka Elia Permata, Glenn Ariski, Kanaya Nayawan, Muhammad Ziki, Nadia Lisa, Nanda Bagus, Naratifa, Nelly Indah Salsabila, Orieza Satifa, Muhammad Filza Mahmud, Safrian Arianto, Sekar Ayu Safira, Stefani Amalia, Yuti Latifa, Beni Firmansyah, Erwin Firmansyah, Gumilang Enggar, Muhammad Zakwan, Puji Bagus Firmansyah, Ramzul Maryadi, Zaki Afririo Saputra. Baik, terima kasih. Hadir semua ya siang ini ya. Baik, Bapak mau cerita tentang cita-cita kita ya, mau jadi apa ke depannya. Kira-kira kita mengambil jurusan TKP ini, ya, Teknik Konstruksi Perumahan dan Perumahan. Cita-cita anak-anak Bapak pasti setinggi langit. Apa yang diinginkan dari awal masuk di TKP ini sudah direncanakan dari awal. Bapak mau bertanya, kira-kira cita-citanya mau jadi apa sih? Ya? Arsitek. Ya, bagus. Ada lagi? Insinyur. Ya, ada lagi? Jadi desainer bangunan ya. Ya, itu bagus banget karena di Indonesia ini lagi marak-maraknya pembangunan. Lagi gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur di segala bidang, ya. Misalnya di jalan raya, ya, atau jalan tol. Kemudian perumahan. Kemudian konstruksi jembatan. Ya kan?
konstruksi irigasi untuk pengairan ataupun jenis apa namanya? Infrastruktur yang lain yang digunakan atau yang bermanfaat nantinya digunakan oleh masyarakat. Ya. Tanpa kita sadari, kita setiap hari menggunakan infrastruktur itu, misalnya jalan raya, gedung, ya kan? Perumahan ataupun yang lain. Ya. Baik, terima kasih. Oke, sebelum belajar Bapak akan memberikan permainan ya, biar supaya tidak ngantuk. Ini mungkin siang ini anak Bapak pada ngantuk ya? Iya. Oke, di sini ada permainan. Coba lihat di sana, clue-nya adalah jika Bapak berkata. Ya, nanti Bapak akan menyebutkan apa yang akan Bapak sampaikan. Anak Bapak harus berpikir atau connect ya apa yang disampaikan oleh Bapak. Baik. Jika Bapak berkata berdiri. Jika Bapak berkata duduk. Jika Bapak berkata rentangkan tangan. Menutup tangan. Nah, ada yang salah ya. Nah. Jika Bapak berkata menutup tangan. Jika Bapak berkata berdiri. Duduk. Nah, tuh, ada yang salah. Jika Bapak berkata, ingat clue-nya jika Bapak berkata. Jika Bapak berkata duduk. Jika Bapak berkata senyum. Senyum lebar. Nah, salah. Salah ya. Salah. Senyum. Jika Bapak berkata tutup mulut. Saya ulangin ya, sekali lagi ya permainannya ya. Jika Bapak berkata tertawa. Ya, mana ketawa. Jika Bapak berkata diam. Senyum. Senyum. Tidak ada clue-nya. Oke, itu aja dulu ya. Terima kasih, tepuk tangan. Baik. Ini kita akan membahas nanti kelompok, ada kelompoknya dalam materi nanti. Bapak akan membagi kelompoknya ya. Ini Bapak bagi kelompoknya menjadi 5 kelompok. Yang pertama ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya, jadi diingat nanti ya kelompoknya ya. Baik. Bapak akan memberikan materi terlebih dahulu ya, supaya nanti dibaca. Satu lagi yang kanan. Baik. Baik ya. Kenapa kita mempelajari tentang alat berat ini? Ada yang tahu? Kenapa sih kok anak TKP harus mempelajari alat-alat berat ini? Ya, sebelumnya di materi minggu yang lalu kita membahas tentang peralatan ringan ya. Peralatan ringan itu atau handle tool yang digunakan oleh tukang
Ya, biasanya tukang akan memiliki atau wajib mempunyai peralatan itu. Sebab kalau tidak punya peralatan itu, tukang akan kesulitan dalam membuat perencanaan bangunan, membuat bangunan. Misalnya tidak punya meteran, tidak punya pensil bangunan, tidak punya penggaris untuk mengukur, tidak punya cetok, semen, ya itu akan menyulitkan bagi tukang itu sendiri atau pekerjanya. Tujuannya kita mempelajari peralatan berat ini untuk menganalisis atau memahami penggunaan peralatan berat pada konstruksi dan bangunan serta gedung, ya. Jadi kita bisa menganalisis dan memahami apa sih fungsi dari peralatan berat ini jika kita nanti dihadapkan pada lahan yang masih semak belukar, yang ditanami oleh pohon-pohon, ya, yang masih ada pohon besarnya, kemudian ada batu-batuan besarnya, kemudian lokasinya lereng atau perbukitan, atau lahannya nanti gambut atau perairan. Ya, jadi tujuannya agar kita bisa memahami serta menganalisis penggunaan peralatan berat tersebut pada konstruksi perumahan dan gedung. Ya, anak Bapak ya. Oke, kita lanjut. Saksikan dulu video berikut ini sebelum kita ke materinya, ya. Ya, yang pertama adalah ekskavator. Nah, cara kerjanya seperti ini. Mengeruk tanah, ya, atau menggali tanah ke permukaan yang lebih rendah. Ada yang pernah lihat ya? Ada, kadang di sekeliling kita ada alat ini. Ada pesawat satu. Ini bulldozer namanya, ya. Ya, untuk meratakan material seperti tanah atau kerikil. Ini ada angin kencang dulu. Ini apa namanya? Loader. Loader. Nah, untuk mengangkat atau memindahkan material ke dataran yang lebih tinggi. Ini apa? Scraper, pengikis ya. Untuk mengikis permukaan tanah. Siapa namanya? Motor grader.
Nah, motor grader. Ini untuk mengikis juga, ada blade di situ, dilengkapi blade atau mata pisau, tapi besar. Ya, biasanya untuk pembuatan jalan baru atau pengaspalan, sebelum dilakukan pengaspalan biasanya diratakan dulu ya permukaannya. Bentar. Ini ada dinosaurus. Ini apa? Vibratory compactor, alat penggetar dan pemadat. Ya. Compact, pemadat ya. Jadi ini biasanya untuk memadatkan permukaan jalan yang akan diaspal atau ditaburi dengan agregat. Aspal paver. Nah, ini aspal paver, alat untuk mengaspal, meratakan. Fungsi dari aspal paver adalah untuk menyebarkan atau meletakkan material ke tempat yang direncanakan. Alat ini kemudian meratakan dan memadatkan material tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Nyapa? Molen ya, atau apa bahasa Inggrisnya? Truck mixer ya, atau molen kalau kita bilang. Truk mixer berfungsi untuk mengangkut adukan beton dari tempat pencampuran beton ke lokasi proyek. Selama pengangkutan, mixer terus berputar Ya. dengan kecepatan 8 sampai 12 rpm Ya. agar beton tetap homogen Ya. dan beton tidak mengeras. Ya, jadi selalu berputar ya, 8 sampai 12 rpm supaya tidak mengeras betonnya. Ini apa nih? Haul truck. Ini biasanya untuk pertambangan, untuk mengangkat bahan-bahan pertambangan ya, material pertambangan. Yang digunakan untuk proses pertambangan terbuka dan konstruksi. Truk ini dicirikan Ya, dengan seperti ngangkat batu bara ya. karena ditunjukkan untuk mengangkut bahan curah dalam jumlah yang banyak antara 30 hingga 300 ton. Ini apa lagi? Truk kren. Ya, mobil kren. Truk kren adalah salah satu jenis kren yang digunakan untuk memindahkan bahan-bahan, alat-alat, ataupun beban di lapangan pada industri-industri atau pabrik-pabrik, areal pembangunan, dan sebagainya. Truk kren hanya mengangkat beban-beban dalam jumlah yang besar dan dalam jarak yang sangat terbatas. Saya perhatikan. Ini tower crane. Tower crane itu untuk bangunan yang pencangkar langit, misalnya hotel bertingkat, ya, atau mall, atau tower, ya, yang tinggi. Jadi menggunakan alat ini. Depan ya. Dan untuk pernah lihat ini? Pernah ya di kota-kota, kalau di sini jarang ada. Ini roda. Ini untuk mengikis bagian gua ya, atau di batu-batuan gitu. Ini harvester untuk membersihkan kayu ya. Tetap. Alat berat ini biasa digunakan dalam proses penebangan pohon skala besar. Ya. Kalau kita membuat bahan kayu profil ya, itu mudah sekali dengan menggunakan alat ini. Ini terakhir, dump truck. Dump truck.
Ini pasti semua tahu ya, dump truck ya. Untuk mengangkat beban atau benda atau material. Yang digunakan untuk memindahkan material dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Dump truck memiliki mekanisme hidrolik pada bagian bawah bak mobilnya yang digunakan untuk mengangkat bak mobil saat menurunkan material. Yang ada lagi. Concrete pump. Concrete pump. Concrete itu campuran adukan semen. Concrete pump atau pompa beton adalah alat yang digunakan untuk mendorong hasil cairan beton Ya. yang sudah diolah dari mixer truk. Ke Alat ini biasa digunakan untuk mengekor lempengan beton, lantai basemen, atau bisa juga fondasi dasar kolam renang. ya, yang tidak bisa dijangkau oleh manusia ya, kedalaman atau ketinggian sekalipun menggunakan alat itu. Menyalurkan. Oke, thank you watching my video. Support my channel with ya. Baik, Bapak akan membacakan materi berkaitan dengan peralatan berat ya. Coba bisa didengarkan sebentar ya. Sambil diperhatikan modulnya, materi yang Bapak bagi tadi. Oke, mobil kren merupakan jenis alat berat untuk menunjang pekerjaan proyek konstruksi, dan cara kerja mobil kren itu dikontrol dari penggerak hidrolik menggunakan booming teleskopik yang dipasang di truk menggunakan suatu modifikasi. Fungsi mobil kren yaitu membawa material ataupun alat ke lokasi konstruksinya. Ya. Yang disesuaikan dengan tonase berat kapasitas angkat mobil kren. Ini contohnya tadi ya. Tadi kita sudah lihat juga videonya, ini gambarnya ya. Lanjut ya. Sekarang adalah menara derek atau tower crane. Tower crane merupakan alat yang biasa digunakan pada pekerjaan konstruksi, terutama dalam membuat bangunan bertingkat, yang biasanya mengangkat material seperti beton atau material lain ke lokasi yang sangat tinggi. Ini ya, contohnya ya, kita perhatikan. Selanjutnya, concrete mixer truck dan molen. Concrete mixer truck ialah kendaraan yang digunakan untuk membawa campuran beton, ready mix atau siap campur dari tempat pengadukan beton ke area proyek yang mana sepanjang pengangkutannya tetap berputar pada kecepatan 8 sampai 12 apa itu tadi? Putaran tiap menitnya agar beton itu selalu homogen, tidak mengeras. Jadi selalu berputar. Pernah lihat kita beton mobil molen itu berputar ya? Nah, itu memang sengaja supaya tidak mengeras, selalu homogen. Selanjutnya, concrete pump long boom. Ini yang kita lihat tadi di video, fungsinya untuk menyalurkan campuran beton pada bangunan tinggi yang harus mencapai minimal 4 lantai atau lebih pada bangunan. Biasanya sekitar 15 meter ke atas, seperti gedung perkantoran, mall, apartemen, dan lain-lain ya. Supaya memudahkan pekerjaan. Yang selanjutnya adalah bulldozer, yaitu alat yang biasanya digunakan pada proyek konstruksi untuk menangani material hasil penggalian atau untuk membuat timbunan material. Pada bagian dozer terdapat bucket, sehingga alat ini disebut juga front end dozer. Ada 2 jenis tipe dozer, yaitu dozer yang menggunakan roda kelabang dan menggunakan roda karet, yang seperti muter-muter gitu ya. Gini biasanya untuk di gambut atau di rawa itu cocok banget. Lanjut ya. Ekskavator. Ekskavator adalah alat berat yang digunakan untuk menggali dan mengangkut atau loading and unloading suatu material seperti tanah, batu bara, pasir, dan lain sebagainya. Fungsinya untuk mengerjakan kegiatan pertambangan atau mining job, pembukaan lahan, pembuatan parit, dan mengeruk atau mengisi serta memindahkan material. Ya. Truk. Fungsinya adalah untuk mengangkut atau membawa material seperti tanah, pasir, maupun batu-batuan dalam proyek konstruksi. Ya, ini untuk mengangkut, baik jarak dekat maupun jarak jauh. Dump truck. Dump truck merupakan sebuah truk yang memiliki bak material yang dapat dimiringkan. Jadi saat penurunan material cukup dengan memiringkan baknya saja, ya, karena dilengkapi dengan hidrolik, pompa hidrolik, ya, memudahkan supaya memindahkan materialnya. Selanjutnya, mesin penggilas atau pemadat roller atau vibratory roller, yaitu sebuah alat pemadat yang memadukan antara tekanan dengan getaran. Ya, jadi selain dia bergetar juga untuk memadatkan sekaligus. Makanya kalau alat ini lewat bergetar ya. Selanjutnya, motor grader digunakan untuk meratakan atau menghamparkan serta membentuk permukaan tanah. Selain itu, alat ini juga digunakan untuk mencampur serta menebarkan tanah dan campuran aspal. Ya, pada saat pembuatan jalan baru biasanya menggunakan alat ini. Oke, itu tadi ya alat-alatnya ya. Sekarang adalah tahapan penggunaan peralatan berat pada pembukaan lahan. Yang pertama yang diawali dengan alat pengolahan lahan. Kondisi lahan proyek kadangkala masih berupa lahan asli dan alami yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebagai fondasi proses pembuatan jenis pekerjaan. Hal ini seperti membuat perumahan. Ya, jadi yang pertama adalah alat pengolahan lahannya dulu. Ya, yang kedua ada alat pemadat. Setelah dibuka
lahan baru tadi kemudian dipadatkan, yaitu dengan menggunakan bulldozer atau motor grader dengan tanah masih gembur yang harus dipadatkan menggunakan tamping roller atau kompaktor dan lain sebagainya. Lanjut ya. Yang ketiga, alat penggali, yaitu dikenal dengan sebutan ekskavator, penggali ya, yaitu untuk menggali tanah atau bebatuan. Yang keempat, tahapan keempat, pengangkutan material. Alat yang digunakan biasanya adalah menggunakan kren atau forklift dan lain sebagainya, memindahkan material. Yang kelima, pemindahan material. Memindahkan material tergantung lokasi lahan, menggunakan alat seperti wheel loader, dozer, dan lain sebagainya. Ya, loader bisa, bulldozer bisa ya untuk memindahkan material seperti agregat, seperti pasir, kerikil, batu pecah ya. Yang selanjutnya adalah pemroses material, yaitu mengubah batuan dan mineral alam menjadi suatu bentuk yang diinginkan seperti semen, beton, dan aspal menggunakan crusher dan concrete mixer. Contohnya adalah pembuatan semen, itu kan bahan dasarnya adalah batu ya, kemudian dipecahkan supaya halus, diayak, baru digunakan alat yang lain, bahan yang lain, sehingga jadilah semen ya. Oke, itu kira-kira tadi ya. Terima kasih. Ya. Baik. Baik, sekarang adalah mendiskusikan materi yang kita bahas tadi ya. Di sini ada studi kasus atau permasalahan. Ya, coba diperhatikan. Jika ada klien Ananda, klien itu orang yang ingin atau meminta supaya kita mengerjakan proyek ini atau tanah ini atau lahan ini. Jika ada klien Ananda yang ingin membuat rumah atau villa di lokasi tersebut, ya, maka alat berat apa yang tepat untuk digunakan persiapan lahan tersebut? Jelaskan mengapa Anda memilih alat berat tersebut dan buatlah tahapan-tahapannya. Ya, nanti Bapak bagi lembar kelompoknya supaya diisi, ya. Itu tadi tuh. Kurang. Ya. Baik, coba didiskusikan kelompoknya. Ya. Bapak kasih waktu 15 menit. Oke, ya kerjakan. Ya, silakan didiskusikan antar teman ya, antar kelompok. Ayo diomongin, diobrolin. Mana? Kamu tahunya apa? Jadi materinya apa ini? Ini ada tulis apa? Ya, ini itu aja. Yang kelompok ini. Ini saya tekan ya. Ya. Ditulis. Apalah, apa? Jadi ditulis. Ini aja. Ini? Gak apa-apa. Ya, didiskusikan ya. Ya, didiskusikan, tulis. Ya, nanti ada notulen, penyaji, dan moderator ya di situ. Siapa nanti yang sebagai moderatornya, sebagai penyajinya, dan sebagai notulennya. Ya, dituliskan.
Ya ditulis. Ditulis aja, ditulis. Didiskusikan ya antara kelompok. Ya, diskusikan. Siapa moderatornya, siapa penyajinya, siapa notulennya. Ditulis hasilnya. Ya, yang itu ditulis. Di sini. Ya, di sini. Ya, ditulis. Kan udah ada ditulis. Ayo, diceritakan, digabungkan hasilnya. Oke, udah siap? Belum? Oke, saya kasih waktu lagi ya. Ini mana tulisannya? Ini mana tulisannya? Pensilnya mana petanya? Baik, waktunya sudah habis. Ya, tadi Bapak perhatikan sudah ada yang menulis hasilnya. Ya, sepertinya di kelompok 2 ini yang sudah agak penuh ya tulisannya. Boleh di kelompok 2 dipresentasikan ke depan. Silakan dimaju. Iya, maju nggak apa-apa. Depan. Maju. Tadi nggak ada. Ayo Enggar, maju. Maju kelompoknya, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok kedua mempresentasikan hasil presentasi kami dalam judul mengenai konstruksi alat berat pada lahan curam dan batu yang akan dibacakan oleh Andika Indra. Alat berat yang digunakan pada lokasi lahan curam adalah bulldozer, ekskavator, motor grader. Fungsi alat berat yang digunakan adalah bulldozer berfungsi untuk mendorong material tanah hasil galian baik itu ke arah depan, samping ataupun membuat suatu timbunan material. Ekskavator berfungsi untuk melakukan penggalian pada tanah dan memindahkan tanah ke material lainnya. Motor grader berfungsi untuk mengatakan permukaan tanah secara mekanis melakukan pembusuran tanah, mendorong kembali dari tanah dan mengatakan lalu. Tahapan pengolahan lahan curam. Pertama, pembersihan lahan dari semua bukan menggunakan ekskavator bertujuan agar lahan bebas dari kayu-kayu besar dan batu besar. Kedua, menggali tanah yang curam menggunakan ekskavator. Tiga, mendorong material batu dan kayu menggunakan bulldozer. Keempat, meratakan tanah yang belum datang menggunakan motor grader. Lahan siap digunakan untuk proyek. Kemudian alat berat menggunakan lahan tersebut. Pertama, ekskavator, bulldozer, dan dumper. Ekskavator berfungsi untuk membuat galian setting lahan, menimbun tanah hasil galian. Yang kedua, dumper berfungsi sebagai alat transportasi pengangkut material tanah mekanis. Yang ketiga, bulldozer berfungsi untuk meratakan timbunan tanah mekanis. Kemudian tahapan pengolahan lahan di lahan gambut. Pertama, pembersihan lahan dari semak belukar menggunakan ekskavator bertujuan agar lahan bebas dari kayu besar dan batuan besar. Kedua, menggali tanah yang kurang menggunakan ekskavator. Ketiga, menimbun tanah mekanik ke lahan yang akan dijadikan proyek agar lahan menjadi padat. Keempat, mendorong material batu dan kayu menggunakan bulldozer dan lahan siap dipakai untuk pembangunan proyek. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Ya, ada yang mau bertanya dari kelompok yang lain untuk menanggapi kelompok 2? Ada? Jelas ya? Ya, berat. Ya, cukup jelas berarti ya. Tepuk tangan, terima kasih. Ya. Ya, bisa dikumpul tadi.
hasil kelompoknya. Tadi mana hasil kelompoknya? Ini ya. Mana hasil kelompoknya tadi? Ya, betul. Hasil kelompoknya mana tadi? Satu aja. Ini dibuang, Pak. Ya nanti. Ya. Yang di bawah ini. Baik, terima kasih ya sudah mengerjakan diskusi kelompoknya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan evaluasi mandiri ya. Nanti kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak buat sampai di mana kita sudah memahami tentang materi yang kita bahas sekarang ini. Ya. Oke. Ya nanti dikerjakan mandiri ya. Angkat. Kurang. Berapa ini? Itu dua. Ya silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit juga. Ya. Ada yang belum dapat? Sudah kebagian ya semua ya? Ya silakan dikerjakan. Kenanya mana? Ya Bapak periksa kerjaannya. Belum, masih ada waktu. Sambil diperiksa ya. Tulis. Belum. Masih ada waktu 5 menit lagi. Baik, waktunya habis. Ya, sudah siap? Ya, silakan dikumpulkan. Ya, kumpulkan saja. Udah ya? Udah. Sudah siap? Ya. Ya, baik, terima kasih sudah mengisi atau mengerjakan evaluasi mandiri. Ya, nanti sejauh mana ya kita memahami dan mengetahui tentang materi yang kita ajar, yang kita bahas kali ini, hari ini. Dari materi yang kita bahas pada sore kali ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak tentang peralatan berat pada konstruksi dan bangunan setelah gedung? Siapa? Oh ya, silakan. Saya dengarkan ya yang lain ya. Kesimpulannya coba dibacakan. Kesimpulannya, yang pertama, kita dapat memahami jenis-jenis peralatan berat pada konstruksi. Yang kedua, kita dapat memilih peralatan berat yang cocok untuk jenis pekerjaan pembersihan lahan. Dan yang ketiga, kita dapat menyebutkan nama-nama alat berat pada konstruksi dan perumahan. Ya, itu ya tadi hasil dari kesimpulan kelompok 2 tadi. Ya, tepuk tangan ya.
Ya, saya bacakan sekali lagi kesimpulannya tadi dari kelompok 2. Kita dapat memahami jenis-jenis peralatan berat pada konstruksi. Ya, di situ tadi ada beko, ada ekskavator, ada bulldozer, ya, ada truk, ada kren, itu kan jenis-jenisnya. Yang kedua, kita dapat memilih peralatan berat yang cocok untuk jenis pekerjaan pembersihan lahan. Nah, kalau kita nanti dihadapkan seperti yang ini tadi, kita tahu alat apa yang cocok, ya. Nanti kalau yang gambut itu apa, kalau yang lahannya miring itu apa alatnya. Jadi jangan salah, oke? Yang ketiga, kita dapat menyebutkan nama-nama alat berat pada konstruksi dan perumahan. Jadi ini namanya apa? Bulldozer. Ini namanya apa? Ekskavator. Ini namanya apa? Apa tadi? Scraper. Ada dump truck. Ada apa lagi? Motor crane. Apa lagi? Molen. Ya, atau mesin pemadat. Itu ya jadinya kesimpulan yang kita ambil pada kesempatan kali ini. Terima kasih ya. Baik, untuk rencana tindak lanjut ke depan bagi yang nanti nilainya sudah maksimal, nanti bisa Bapak berikan apa namanya itu? Pengayaan lagi tentang materi-materi alat berat ini, dan bagi yang masih nilainya di bawah KKM atau yang belum memuaskan nanti bisa dilakukan remedial, ya. Kemudian untuk rencana pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang K3LH, ya. Apa itu K3LH? Ada yang tahu? Iya, tentang keselamatan kerja. Jadi nanti kita di sana membahas tentang APD, alat pelindung diri, ya. Jadi dalam pekerjaan itu harus menggunakan safety atau keamanan yang memadai sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja. Ya, untuk minggu depan kita akan membahas tentang K3LH. Ada yang mau bertanya, anak-anak? Nggak ada ya? Baik. Baik, sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya untuk menutup perjumpaan pada sore hari ini. Ya, silakan Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, terima kasih.